kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat penting, yaitu mengenai penata laksanaan ODA dan ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, SPPD KAI Finasim M Biomed. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dokter Indah yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah, selamat pagi semua. Salam sehat Indonesia. Alhamdulillah, berjumpa dengan Dokter Indah. Hari ini mau membahas seputar penata laksanaan ODA dan ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19. Begitu ya, Dok. Aku sebagai orang awam begitu ya, terus terang kan belum tahu banyak nih mengenai ODA, sehingga aku sangat tertarik untuk menggali ilmu dokter nih selama 1 jam nanti untuk juga sama-sama kita belajar gitu ya, Dok ya, bersama pemirsa mengenai apa sih itu ODA, apalagi ini tata laksana ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19. Nah, yang kita tahu kan 1 Desember kemarin gitu ya, kan kita semua ini memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, ini tentunya ini menarik nih, ODA orang dengan HIV AIDS gitu ya, Dok ya. Ini memang seperti apa sih, Dok, gambarannya gitu barangkali di awal nih, dokter? Iya, begini Mbak, jadi 1 Desember setiap tahun kita peringati Hari AIDS sedunia. Mengapa kita peringati? Supaya untuk mencegah atau menurunkan angka kematian karena HIV AIDS. Orang dengan HIV AIDS ini memang semakin hari bukan semakin sedikit, tapi jumlahnya semakin banyak, Mbak. Dan cara penularan HIV itu adalah yang paling banyak sekarang adalah melalui hubungan seksual. Entah itu dari suami ke istri atau heteroseksual, terus kemudian lelaki sesama lelaki, terus setelah itu dari transfusi, walaupun sekarang sudah sangat jarang sekali, dan dari ibu hamil yang tidak diobati HIV-nya ke anaknya. Oh, gitu, jadi cara penularannya itu beragam gitu ya, Dok ya. Betul. Tapi HIV ini sendiri gitu, kepanjangan dari apa, dokter? HIV itu adalah suatu virus namanya Human Immunodeficiency Viral. Dia itu menyerang kekebalan tubuh manusia gitu. Jadi karena kekebalan tubuh kita diserang oleh virus HIV, lama-lama semakin lemah, bahkan bisa sampai kekebalan kita itu bisa sampai 0. Jadi nggak punya kekebalan. Akibatnya penyakit yang sudah ada dalam badan kita itu bisa muncul. Misalnya kalau kita suka makan di luar, misalnya makan yang tidak bersih, muncul diare, muncul jamur, itu salah satu gejalanya juga. Diare yang berkepanjangan, tambah kurus, terus kemudian demam yang kok nggak turun-turun, kemudian diperiksa ke dokter, dibilang demam berdarah atau tipes. Ya karena ternyata HIV. Terinfeksi HIV. Betul, iya itu. Jadi diare, tambah kurus, batuk nggak berhenti-berhenti, infeksi kulit, terus kemudian ada infeksi menular seksual juga, ada herpes, itu yang gejala yang sering, Mbak. Karena kan ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia itu ya, jadi lama-lama jadi menurun, tapi bisa sampai yang zero gitu ya, sama sekali tidak ada kekebalan gitu ya, Dok ya. Kaitannya dengan AIDS sendiri ini apa, dokter? Artinya kan kita perlu tahu juga nih, dokter. Ya. Jadi untuk HIV itu ada stadium-stadiumnya. Jadi untuk dibilang AIDS itu adalah dengan kekebalan atau kita bilang CD4. Jadi CD4-nya itu sangat rendah, bahkan di bawah 200, Mbak. Jadi orang normal tuh CD4-nya biasanya di atas 450, tapi karena kena virus HIV dan kemudian ada infeksi yang keluar atau infeksi yang terkena, bisa jadi karena di sini kan TBC di Indonesia masih banyak sekali. Nah, akibatnya tambah drastis, CD4-nya jadi sangat rendah sekali, Mbak. Di bawah 200 kita bilang stadium AIDS. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Berarti kalau ODA dengan kanker gitu ya, berarti karena memang tadi kan menyerangnya sistem kekebalan tubuh, jadi logikanya dia lebih bagaimana, Dok? Karena kalau bicara
penyandang kanker atau penderita kanker itu kan kanker sendiri kan penyebabnya multifaktorial, belum bisa dipastikan secara jelas nih bahwa X inilah penyebabnya gitu ya. Jadi kalau bicara lebih rentan terkena kanker, ini kaitannya juga seperti apa perjalanan penyakitnya lah ya kalau bisa dibilang. Iya, jadi saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, di antara pasien-pasien kami memang saya sering mendapatkan atau dikonsulkan oleh sesama teman sejawat nih, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik atau yang ahli darah atau ahli kanker atau dokter bedah. Karena pasien ini kok di kemo, di radiasi kok nggak bagus-bagus. Ternyata dilihat tambah ada jamur, kulitnya tambah ada infeksi, betul. Infeksi kulit, gitu. Ternyata pas dicek, ditanya-tanyakan ya, kenapa ternyata pernah pakai narkoba misalnya. Akibatnya kita cek HIV, ternyata memang dia terinfeksi. Dan memang kalau di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri yang terbanyak adalah kanker kelenjar getah bening. Karena seringnya memang untuk pasien-pasien HIV itu kan dia menyerang kekebalan tubuhnya di kelenjar getah bening terutama ya. Jadi itu yang lebih banyak. Yang kedua kanker serviks. Ya. Di perempuan nih banyak. Betul, ya, apalagi kalau berganti-ganti pasangan. Jadi tidak misalnya ada penyakit infeksi menular seksual tidak diobati dengan baik, lama-lama akan menjadi kanker dengan kekebalan tubuh yang turun. Itu yang terbanyak. Yang berikutnya kanker payudara, kanker darah, bisa ada juga. Terus kanker nasofaring yang maksudnya menyerang kelenjar leher. Dan kanker hati. Nah, kanker hati itu biasanya ada hubungannya dengan hepatitis C sama B. Karena pada pasien-pasien kami itu kalau misalnya dia menggunakan narkoba, bukan hanya kena HIV-nya, tetapi bisa juga kena hepatitis C dan B. Wah, hepatitis iya, B, betul, C, begitu betul. ya dok ya. Tapi jangan khawatir, karena hepatitis C ditanggung pemerintah, jadi insya Allah bisa diobati. Iya, insya Allah ada solusinya begitu ya dok ya. Iya. Tapi memang tadi jadi kanker ini sendiri tadi untuk perempuan ya bisa di kanker payudara, serviks dengan HIV juga gitu ya dok ya. Terus kemudian kalau yang pria mungkin lebih ke apa tadi? Kelenjar hati, getah bening, otak barangkali? Iya, otak, kanker kanker kelamin juga ada Mbak, kanker dubur juga ada. Iya. Jadi intinya karena memang tadi setelah diberikan pengobatan, terus kok responnya ini seperti tidak terlalu signifikan begitu ya dok ya. Ternyata setelah digali lagi lebih dalam riwayat kesehatannya atau riwayat perilakunya, ternyata dulunya mungkin ada faktor resikonya begitu ya dok ya. Iya. Nah berarti kalau bicara apalagi ini di tengah pandemi COVID-19 ini, nah ini maksudnya apa nih? Jadi PR ini jadi lebih dok ya, double gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti apa sih dok situasinya juga, karena kan apa memang tadi situasinya lagi daya tahan tubuh lagi pada berkurang sehingga jadi angka kejadiannya juga jadi jauh lebih meningkat belakangan ini atau bagaimana? Di Darmais sendiri seperti apa dokter? Iya betul banget. Jadi teman-teman yang orang dengan HIV AIDS itu dimana kita mengetahui stigma dan diskriminasinya juga masih tinggi ya. Jadi ya itu tadi banyak yang takut berobat. Itu dia dok. Padahal sebenarnya tidak perlu takut untuk berobat ke rumah sakit. Ya akibatnya banyak yang terlambat dan datang dalam keadaan yang sudah kurang bagus. Misalnya sudah sesak, terus kemudian apalagi kalau udah pasien dengan HIV, kemudian kena COVID. Karena ada beberapa pasien saya yang juga kena COVID. Ya Allah. HIV dengan COVID, ya kasihan sekali. Jadi karena ketakutan untuk berobat, padahal sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kalau mereka minum obatnya benar, bahkan mereka punya kekebalan yang lebih bagus dari kami yang tidak terinfeksi HIV sebenarnya, karena mendapat antivirus gitu. Dan juga untuk pasien dengan kanker HIV juga, itu juga sama aja Mbak. Jadi karena mereka ketakutan untuk berobat, akibatnya tidak kontrol, malah yang sering itu kadang mengkonsumsi obat herbal secara sendiri ya, dari internet, mesti mungkin makan kunyit akibatnya ya datang sudah kemana-mana. Padahal kanker dengan HIV itu sebenarnya kalau belum terlambat banget, banyak pasien kami yang bertahan. Sudah karena HIV, kena kanker, banyak yang bertahan, bagus makan. Oke, tapi ini isu yang sangat penting ya dok ya, mengenai tadi stigma, diskriminasi, karena ini masih ada sekali gitu di tengah-tengah masyarakat kita yang bersama-sama ini perlu kita pelan-pelan kurangi lah ya. Kalau langsung kan sepertinya ya harus ada proses juga ya dok ya. Nah ini terkait juga tadi ditundanya pengobatan atau pemeriksaan ternyata bisa berdampak
sangat kurang baik gitu ya dok terhadap pasien ataupun nanti juga beban juga ke keluarga pasien juga begitu ya dok ya. Nah ini mengenai angka kesembuhan sendiri ya dok ya, ODA dengan katakanlah dengan kanker apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini begitu ya dok ya. Seperti apa juga sih dok gambarannya, karena kan kita harus bicara semakin cepat ketahuan outputnya akan jauh lebih baik gitu dokter. Iya. Jadi kalau misalnya pasien HIV apalagi kekebalan tubuhnya bagus, CD4-nya sudah di atas 200 bahkan 500 bahkan ya, bahkan ada yang sudah 1000. Itu lebih tinggi dari orang normal ya. Dan harus kemudian kena kanker, apalagi stadium dini, misalnya stadiumnya itu masih di bawah stadium 4. Itu dilakukan kemo, radiasi, bahkan operasi, memang CD4-nya akan turun tapi tidak banyak. Ya akhirnya ya karena cepat ya, alhamdulillah sampai saat ini bagus, tidak ada sel-sel kanker di badannya, jadi bersih Mbak. Terdeteksi lebih awal begitu betul, ya dok ya? terdeteksi lebih awal, mendapatkan pengobatan ARV lebih awal, kemudian penata laksanaan kemo radiasinya pun juga lebih awal, jadi memang jauh lebih baik. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan berobat kemana-mana, jadi berobat medis saja. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi, nanti ada slide presentasi juga kali ya dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai penata laksanaan ODA dan ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, SPPD KAI Finasem M Biomed. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dan Dokter Indah dilanjutkan kembali ya. Jadi ini untuk lebih memudahkan kita semua nih orang awam untuk belajar mengenal agar apa ya, tadi bantu memerangi stigma juga dan diskriminasi yang ada di tengah masyarakat yang tentunya sangat merugikan untuk Oda dan juga keluarganya gitu ya dok ya, dan sahabat-sahabat terdekatnya. Kita pelajari dulu satu persatu nih. Ini ada slide yang sudah dipersiapkan oleh Dokter Indah, barangkali coba. Nah ini mengenai prevalensi atau kasus HIV AIDS secara global dulu ya dok ya. Ini menurut WHO atau mungkin data di Indonesia sendiri, sepengetahuan dokter seperti apa dok? Ya tadi yang kayak saya katakan, kalau kasus HIV AIDS ini tambah lama tambah banyak. Jadi menurut WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia, ini 2019 akhir, jumlah HIV di dunia itu 75,7 juta. Banyak sekali, dan yang terbanyak memang di Afrika. Di antaranya yang meninggal sekitar 32,7 juta jiwa. Indonesia sendiri menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020 ini bulan Maret, HIV 543.000 kasus. Ya Allah. Ya, banyak sekali. Di Rumah Sakit Kanker Darmais saja 1.700 Pak sebulan. Sedangkan penularan yang terbanyak, ini saya lihat yang terbanyak adalah yang dari hubungan seksual 70%. Terus kemudian kalau narkoba sudah mulai menurun 3,37%, karena memang dari Kementerian Kesehatan sendiri memang gencar sekali ya tentang pemakaian jarum yang suntik yang steril dan sebagainya. Sedangkan juga umurnya yang terbanyak adalah usia produktif. Iya ya. 25 sampai 49 tahun, sekitar 70,4%. Dan laki-laki di atas separuhnya itu 68,8%, lebih banyak daripada perempuan. Lebih banyak gitu ya. Anak-anak juga ada nanti Mbak, anak-anak juga ada. Anak ini dari ibunya? Dari bayi, karena memang kayaknya orang tuanya nggak tahu kalau terinfeksi. Gitu, yang kasihan tuh yang di daerah pedesaan, yang dibantu bidan, yang tidak tahu ya, karena di sana kan memang mungkin pemeriksaan HIV-nya, karena kalau di Jakarta sendiri atau di kota besar, semua ibu hamil pasti dicek HIV, hepatitis C dan B, gitu. Atau memang tadi kan tidak tahu, tidak dilakukan pemeriksaan secara detail, tidak ada gejala, bisa jadi nggak dok? Sebenarnya ada, mungkin tidak ngeh kali ya, atau bagaimana itu dokter? Untuk kasus-kasus yang mungkin di pedalaman atau ya, karena ketidaktahuan bisa jadi, atau mungkin mereka merasa saya nggak apa-apa, diare-diare nggak apa-apa. Oh mungkin memang saya makannya sedikit atau salah makan, berat badan saya tambah turun ya, biasanya begitu karena ketidaktahuan mereka ya Mbak ya.
Terus kemudian dia menikah, istrinya hamil, istrinya ketularan, tidak dikasih obat antivirus, terus melahirkannya karena tidak dapat obat antivirus, melahirkannya kemudian melahirkan, ya mohon maaf mungkin masih ada di dukun bayi ya, ya terus kemudian akhirnya ya anaknya bisa terinfeksi. Oh, jadi tertular dari pasangan gitu ya dok. Betul Ya, banget, kemudian kalau yang bayi-bayi anak-anak ini dari kecil, dari baru dilahirkan karena dari ibunya ya. Betul sekali, Ya dari Allah, ibunya. miris sekali ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya dok ya, Iya, rata-rata betul. penularannya ya. Betul, Oke, Bang. coba slide selanjutnya dulu. Tentang apa nih slide berikutnya? Tadi kan prevalensi ya dok ya, secara global dan bahkan di Indonesia tadi dokter sudah memberikan gambaran yang cukup detail ya. Bahkan cara penularannya sampai sejauh apa ya. Oke, nah ini di Indonesia nih sekarang. Dari tahun ke tahun, jadi memang tadi dokter sudah sempat mention sebelumnya ya, jadi lebih banyak dari hubungan seksual gitu ya dok ya. Mbak, Nah mungkin bisa digambarkan lagi dok, ini bahkan ada kota-kota terbanyak yang penyumbang, yang penyumbang terbesar ya bisa dibilang ya dok ya. Coba dok. Iya benar, jadi dulu memang dari hubungan seksual, terus kemudian beralih lagi kasus narkoba dari narkoba suntik. Jadi jamaah jarum rame-rame gitu. Terus sekarang yang terbanyak memang dari hubungan seksual. Anak-anak juga memang tidak terlalu banyak, 5,7%. Yang mirisnya adalah 54% adalah ibu rumah tangga Ya yang Allah. tidak mengerti Ya apa-apa Allah. ketularan dari suaminya. Suaminya meninggal karena HIV, terus nggak dapat warisan, ya terinfeksi HIV. Warisannya HIV begitu dok, Siap, astagfirullahaladzim. iya, Oke, iya. tapi ini kota-kota terbanyak ya, ini sebagai gambaran aja ya dok Jawa ya. Timur, Jakarta, Papua juga masih banyak sebenarnya sih, tapi sudah mulai teratasi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi kasus-kasus kayak gini tuh bisa berganti bahwa nanti 3 bulan beda lagi. Tapi rata-rata ya daerah-daerah ini. Rata-rata ini ya dok betul, ya. betul. Oke, untuk pengetahuan saja ya. Oke, Ya. coba slide berikutnya lagi. Nah, ini Nah, tadi di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri Iya. tadi bagaimana dok? ya, jadi kanker pada HIV itu jadi memang pasien HIV juga seperti pasien yang lain bisa juga kena penyakit kanker. Dan memang rata-ratanya juga usia muda ya, yang terbanyak karena tadi laki-laki, dan jenis kankernya itu limfoma itu kanker kelenjar getah bening. Ini penelitian juga ada bersama dengan teman saya Dr. Sri, spesialis penyakit dalam ahli darah, kanker serviks, ini dengan dokter kebidanan juga, dokter Yusuf dan kawan-kawan, 14,8%, ya tadi itu kanker paru, kanker otak, kanker hati, bahkan kanker lidah, Oh ya Allah. kanker darah, kanker payudara, dan ya itu tadi kanker nasofaring, Nasofaring dan testis ya leher tadi dan ya. testis, iya. Betul. Oke. Dan ini jangan khawatir kalau datang dengan stadium dini, segera diobatin dan kemudian mendapat antivirus, ya alhamdulillah banyak yang sembuh kankernya. Datang dengan stadium dini yang seringkali kan belum ada gejala yang apa ya dok ya, spesifik gitu dok terkadang. Iya, kadang kalau limfoma ini gampang ada benjolan, Mbak. Teraba ya Betul. biasanya ya. Kalau kanker serviks misalnya perdarahan, sebenarnya kalau itu mereka memang ada gejala, cuman kadang memang kalau yang mengerti memang segera diperiksa. Oh, mungkin ada rutin pemeriksaan ya, Betul, jadi iya. ketahuan dari situ juga begitu Betul ya dok banget. ya. Iya, betul sekali, Mbak. Coba saat selanjutnya lagi, itu gambaran tadi ya kondisi di Pusat Kanker Nasional Iya, nih, betul. seperti itu loh. Nah, ini tata laksana HIV dan cancer. Iya. Ini kan ada 4 poin ya dok ya. Kelihatan ya dok ya dari sini ya dok ya. Bisa kelihatan. Kecil-kecil nih. Ya, jadi kalau pasien itu lebih awal, kemudian dapat antivirus juga lebih awal, kekebalan atau CD4-nya juga jadi lebih bagus di atas 200 atau bukan stadium AIDS, bisa dilakukan kemoradiasi. Karena kalau datangnya sudah terlambat, kekebalan apalagi tadi sampai di bawah 100 bahkan misalnya 0, itu misalnya ada kankernya, bingung kami mau lakukan radiasi kemoterapi nanti tambah turun kekebalan tubuhnya. Tapi memang alhamdulillah ya, karena memang Kementerian Kesehatan sekarang gencarkan untuk mengkampanyekan apalagi no stigma, no diskriminasi pada pasien HIV. Dan sekarang sudah mulai banyak yang datang memang belum bergejala, artinya pasangannya positif langsung dia periksa. Udah lebih aware ya dok ya, Betul. alhamdulillahnya ya. Karena tadi efek mungkin dari kampanye-kampanye juga yang semakin gencar ya dari tahun ke tahun ya. Oke, terus kemudian ini di poin selanjutnya ini apa ya? Ya, tadi misalnya ada infeksi oportunistik, maksudnya gini, infeksi yang timbul saat daya tahan tubuh turun.
Misalnya kita ketahui bersama TBC di Indonesia masih banyak, nah kita obati dulu TBC-nya, kita obati dulu diarenya, ya tadi Mbak menyebut ahli gizi, gejalanya berdasarkan yang ada ini ya. Betul, jadi kita memang berkolaborasi atau bekerja sama nih dengan dokter-dokter lain, nggak bisa saya sendiri. Iya dong, pastinya. Bos saya ini Prof. Samsuri saya, jadi kami bekerja sama misalnya. Halo Prof, sapa dulu. Misalnya kanker paru dengan dokter paru, dokter kebidanan dengan dokter tadi penyakit dalam ahli darah atau ahli kanker, dokter bedah. Jadi kita memang punya tim sebenarnya Mbak. Iya, tentunya ya untuk mengatasi satu pasien timnya wah luar biasa ya tadi kerjasamanya ya. Oke, ini masih mau membahas yang poin ini Dok, tadi kan tetap penggunaan obat antivirusnya juga ya Dok ya? Iya, antivirusnya dari pemerintah, jangan khawatir, gratis. Sejak tahun 2004 tuh digratiskan, tidak bayar sepeser pun. Tapi memang ini ya Dok ya, karena kan harus diminum seumur hidup tepat nih. waktu. Tepat waktu supaya efek dari obat ini bekerja dengan baik ya Dok. Betul, ya. Mbak, Tepat waktu, terus rutin, jangan sampai bolong-bolong gitu ya. Kalau kelupaan, ya makanya dibuat jadwal yang teratur ya. Dan ada pengawas minum obatnya juga ya Dok ya. Betul sekali Tentu Mbak. nih. Weker kalau nggak pakai weker, bunyi. Alarm Langsung gitu ya. Betul, Oke deh kalau gitu. Coba slide berikutnya lagi. Infeksi HIV. Nah ini tadi kan sempat dibahas ya kaitannya dengan hepatitis virus B dan C ini ya Dok ya. Ya betul. Jadi memang tadi yang saya katakan misalnya dari jarum suntik atau narkoba, jamah jarum, ternyata bukan hanya HIV saja, bisa juga karena hepatitis B, hepatitis C, atau memang misalnya berganti-ganti pasangan, karena kan penularannya itu dari darah. Dari tubuh vagina. Nah, selain itu sih tidak ada ya sebenarnya ya. Jadi bisa kena. Sedangkan virus hepatitis B itu kan dan C itu kan virus. Tambah dengan HIV. Jadi daya tahan tubuhnya tambah drop. Karena kalau tidak diobati misalnya hepatitis C bisa livernya tambah mengecil. Malah ada pasien yang CD4-nya sudah bagus karena hepatitis C-nya tidak tertangani dengan baik atau tidak diobati dengan baik, akibatnya meninggalnya bukan karena HIV, karena pasien HIV meninggal bukan karena HIV loh, justru karena infeksi-infeksinya. Karena infeksi-infeksinya ini ya. Oke, baiklah. Coba slide berikutnya lagi ya. Ini setelah infeksi HIV dan hepatitis virus B dan C ini sudah ya. Coba slide berikutnya lagi. Nah ini kaitannya dengan COVID nih kan gitu. Sekilas tentang COVID-nya sendiri dan kaitannya dengan HIV gitu ya. Kalau dibilang persamaan ya sama-sama virus. Tapi satunya virus SARS-CoV itu, yang satunya memang virus HIV. Dari mana penularannya? Sama, yang satunya dari percikan, tapi lebih banyak dari batuk, air liur ya. Kalau COVID-19 misalnya buka masker, bersin tidak ditutup, batuk tidak ditutup. Tapi kalau HIV lebih ke arah dari tubuh vagina, sperma, dan darah. Nah bedanya apa nih? Kalau bedanya COVID-19 dia bisa sembuh sendiri loh sebenarnya, dan tidak perlu minum obat seumur hidup. Lain dengan HIV, dia bertahan di dalam tubuh, akibatnya dia harus minum obat antivirus seumur hidup gitu. Begitu ya pengertiannya. Dan minumnya sekali lagi harus waktunya, jadwalnya teratur, tepat waktu begitu ya. Supaya hasilnya optimal gitu ya Dok. Benar sekali. Itu aja sih ya Dok ya. Tapi memang di tengah jalan terkadang kan merasa ada aja lah gitu ya. Nah itu makanya pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar ya Dok ya. Oke, baik. Slide berikutnya lagi. Kiat khusus kendalikan penyakit. Nah ini di tengah pandemi COVID-19 ya Dok ya. Ini tips-tipsnya barangkali seperti apa? Karena kan pandemi COVID-19 ya maksudnya ini baru banget nih ya di 2020. Siapa yang menyangka juga gitu kan ya. Tentunya ini kan sesuatu yang baru bagi semua gitu ya, termasuk juga buat Oda nih, waduh saya harus jadi lebih banyak modal untuk berperangnya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kira-kira bagaimana Dok kiat khusus kendalikan penyakitnya nih? Ya pada umumnya yaitu tadi dari Kementerian Kesehatan nih ya pasti 3M dong. Ini seperti kita ini sekarang kan memakai masker, mencuci tangan gitu ya, face shield ya, menjaga jarak, menjaga kerumunan itu pastinya. Nah memang pada pasien HIV ada loh yang lansia lanjut usia. Jadi kalau kita bilang pada pasien HIV itu lanjut usianya bukan di atas 60, tapi di atas 50 tahun. Jadi ada nih misalnya pasien orang dengan HIV AIDS atau ada yang hipertensi, ada yang diabetes,
Nah itu harus mengonsumsi obat, jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai lupa, apalagi takut datang ke rumah sakit. Jadi tetap mengkonsumsi antivirus dan atau misalnya ada darah tinggi, minum obat darah tinggi, terus kemudian minum obat diabetes, nggak usah takut. Dan itu tidak bentrokan. Ya, jadi tetap kontrol, minum obat teratur. Jangan malas minum obat, apalagi nggak mau minum obat, apalagi nggak mau ke rumah sakit, itu sangat bahaya. Iya. Tapi tetap ada juga ya dok yang di usia-usia di atas yang tadi kelompok yang umum tadi ya dok ya, ada dan apalagi usia segitu biasanya ada komorbid itu ya dok ya. Makanya tadi perlu diperhatikan juga kontrol rutin hariannya tadi ya, misalnya apa itu gula darahnya, tekanan darahnya harus stabil ya sebisa mungkin ya dok ya. Jadi memang PR-nya agak banyak sih gitu ya. Lansia agak banyak ya. Coba slide yang tadi ditampilkan dulu lagi karena belum selesai ya. Jadi tadi dengan kondisi khusus, tadi ada penyakit penyerta lainnya yang perlu ditata laksana dengan baik juga. Coba slide yang tadi. Nah, Oke, kelanjutannya bagaimana dok? Tidak jelas. memakai narkoba, iya. Tidak minum alkohol, iya. Vaksin, nah vaksin apa yang mungkin dianjurkan untuk meningkatkan imunitas juga dok? Kami dari Satgas Vaksinasi Dewasa sebenarnya dari rumah sakit dari Prof. Samsu juga ya, RSCM, Rumah Sakit Kanker Darmais juga sudah punya vaksinasi untuk orang dengan HIV/AIDS. Memang dianjurkan yang vaksin yang rekombinan, artinya vaksinnya bukan vaksin hidup. Jadi vaksinnya yang vaksin mati, tapi efektivitasnya pasti efektif di atas 90%. Seperti misalnya nih vaksin flu setahun sekali dan itu murah kok vaksin flu. Dan vaksin radang paru-paru atau pneumonia itu bahkan seumur hidup 1 kali. Jadi supaya pasien-pasien kita nggak kena flu, karena kalau terinfeksi flu, terus kemudian dia demam, kena radang paru-paru, ya otomatis CD4-nya pasti turun, Mbak. Tuh, itu dianjurkan untuk catatannya bagaimana, siapa yang perlu divaksin. Kalau kekebalan tubuhnya CD4-nya kita bilang itu di atas 200. Kalau di bawah 200 bisa juga sih, tapi sayangnya tidak maksimal. Jadi sebaiknya CD4-nya harus di atas 200. Oh iya, lebih jadi aman. vaksin influenza atau pneumonia tadi ya dok ya. Oke, ya ini kalau yang ini periksakan secara rutin ya ke lab dan lain-lainnya. Tadi kan untuk apa ya, kalau ada memang penyakit penyerta lainnya juga ya dok ya. Kontrol rutin ke dokter sudah pasti ya dok ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan bisa apa ya, telemedicine juga jangan lupa dimanfaatkan juga gitu ya. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan email dulu kali ya sebelum mungkin dilanjutkan lagi slide ya. Oke, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan secara umum nih ya. Ini dari Zain dari Jakarta. Sekilas tadi aku sudah baca dan ini sangat menarik dan juga penting ya untuk diketahui oleh orang banyak. Dok, jika hasil tes pranikah kita dinyatakan positif HIV, apakah kita bisa tetap mendapatkan sertifikat layak kawin, dok? Dan apakah orang dengan HIV bisa nih pertanyaannya, bisa atau boleh hamil dan melahirkan secara normal, dok? Terima kasih. Nah ini mungkin saran dari dokter juga, seandainya mau tahu lebih banyak bisa konsul kemana juga gitu ya dok ya. Tapi untuk sertifikat layak kawin nih memang kan ini udah jadi apa ya, syarat ya dok ya, syarat untuk KUA. Iya, ke KUA gitu kan ya. Nah, apabila hasilnya dinyatakan positif, kita bisa tetap mendapatkan sertifikat layak kawin nggak sih? Dan solusi ke depannya juga seperti apa nih? Itu pertanyaannya bagus banget itu ya. Jadi untuk sekarang itu memang yang dicek adalah kalau mau nikah HIV, hepatitis B dan C. Dan kalau ternyata positif, pasti diberikan ke konseling atau dikasih tahu sama yang calon pasangannya misalnya ya, apakah bisa menerima. Dan itu nggak masalah, dapat kok untuk sertifikat nikah tuh dapat. Jadi tidak usah khawatir, orang mau menikah tuh hak asasi soalnya. Boleh banget dan maksudnya tidak ditahan-tahan sertifikat nikahnya. Dan kalau misalnya mau hamil, kalau misalnya suaminya positif, kita bisa mencegah supaya istrinya tidak kena, jadi tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Caranya kalau mau kalau mau menghamili, nah si suami ini pasangannya CD4-nya harus bagus. Di atas 500 dan virus yang tidak terdeteksi, kita bilang viral load, dan itu bisa dengan program pemerintah periksa, jadi tidak dipungut biaya.
Jadi virusnya tidak terdeteksi, CD4-nya bagus. Nah, pas istrinya masa subur tuh artinya ada telurnya 1 kali dalam 1 bulan. Jadi buka kondom, mohon maaf buka kondom hanya saat istrinya itu ada telurnya. Bagaimana taunya ada telurnya? Biasanya kalau perhitungan kasar, ya 15 hari setelah mens hari pertama. Misalnya tanggal 1 nih mensnya yang perempuan. Terus kemudian kita tambahin aja tuh 15 tambah 1 kan 16. Jadi kemungkinan besar kalau nggak tanggal 15, 16 atau 17. Bisa beli alatnya di apotek atau toko obat setempat untuk melihat masa subur. Dengan gitu, catatan siklus haidnya juga mungkin yang ya, teratur gitu betul, ya. Makanya betul, perlu betul. konsul lagi kali ya ke dokter obgyn juga ya kalau betul, begini ya Dok ya. Ya. Tapi memang ada cara-caranya, trik-triknya ibaratnya seperti itu ya Dok ya. Tapi memang untuk mendapatkan sertifikat layak kawin ya pasti dapat lah ya Dok betul, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, tapi ini ngomong-ngomong begini Dok, kan ada juga yang ini sifatnya rahasia nggak sih gitu ya. Ada yang bagaimana ya bicaranya ya. Jadi mau periksa tapi takut dengan hasilnya, terus bagaimana khawatirnya pasangannya nanti malah gak jadi nikah gitu misalnya. Kan sering jadi apa ya, kekhawatiran juga ya Dok ya. Ini mungkin sekedar apa ya, edukasi dari dokter deh, atau mungkin gambaran aja supaya kita jadi berpikiran semakin terbuka begitu Dok. Menyikapi kasus-kasus yang seperti ini nih untuk persiapan nikah, harus dites HIV-nya segala macam. Kira-kira seperti apa itu dokter? Ini kasus pasien saya aja ya. Jadi pasien-pasien kami ini yang mau menikah memang pertamanya galau memang. Dok kasih tahu nggak ya? Saya bilang dalam suatu pernikahan tidak boleh ditutup-tutupi Mas atau Mbak. Akhirnya saya bilang kalau pasangan Anda sayang ya insya Allah bisa menerima. Dan ternyata banyak kok yang nggak masalah. Karena memang mereka saya yakin banyak yang orang baik-baik semua ya. Jadi artinya nggak usah khawatir ya, artinya kan juga tidak akan tertular kalau pasangannya minum obatnya bagus, pakai kondom dan buka kondom hanya saat masa subur kalau kekebalan tubuhnya bagus. Dan HIV tidak mengganggu kesuburan loh, nggak ada masalah. Karena pasien HIV saya yang itu banyak banget yang hamil, apalagi masa pandemi COVID karena mungkin sering di WFH di rumah ya. Aja gitu ya. Banyak yang hamil. Produktif ya Dok. Betul. Sedangkan misalnya yang perempuan nih yang positif, terus terang memang sama calon suaminya juga tidak masalah ya, memang ada sih yang ditinggal tapi itu sedikit banget ya. Sekarang kan memang saya rasa pengetahuan masyarakat sudah lebih baik walaupun stigma dan diskriminasinya masih ada. Tapi mereka ya artinya kalau memang komitmen banyak kok yang bisa menerima. Kalau memang sayang betul. Ya kan, Dan kalau istrinya positif nih misalnya kita masukkan program PMTCT namanya Prevent Mother to Child Transmission. Jadi untuk mencegah transmisi atau penularan dari ibu ke babynya, bayinya, kita kasih obat antivirus. Selalu ada solusinya begitu ya Dok ya. Dan alhamdulillah nih kalau saya bilang istilahnya keponakan saya atau cucunya Prof Samsu di Rumah Sakit Kanker Darmais, alhamdulillah kejadian bayi yang dilahirkan 0. Jadi asnya 0 tidak kena HIV. 0%. Alhamdulillah ya. Oke. Kita fokus lagi ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Tadi insya Allah jawabannya untuk Zeni sudah cukup detail. Jadi memang ini terkait dengan stigma-stigma tadi ya Dok ya. Jadi perkuat diri dengan pengetahuan yang banyak gitu ya. Supaya nggak langsung keburu mengambil kesimpulan yang belum tentu benar gitu ya. Betul. Dari Wisnu sekarang dari Depok. Dok, HIV atau AIDS itu termasuk penyakit autoimun juga tidak ya? Oke, menarik ya. Mohon penjelasan nih, karena dokter konsultan alergi imunologi, jadi pertanyaannya seperti ini Dok. Karena kan kekebalan tadi ya, kekebalannya ini sendiri. Jadi gimana? HIV atau AIDS itu termasuk autoimun tidak Dok? Ya, itu bagus banget pertanyaannya ya. Jadi gini. Pinter-pinter ya orang ya, makin kesini ya. Alhamdulillah. Oh ya tadi kayaknya saya kurang deh. Kalau untuk melahirkan memang dianjurkan sih sebenarnya operasi apalagi di Jakarta ya. Tapi kalau memang lahir normal misalnya di daerah dengan CD4 yang bagus sih sebenarnya juga aman sebenarnya. Tapi memang lebih baik sih memang saya anjurkan sih operasi. Operasi dalam tanda indikasi khusus ya, bukan yang lain-lain. Terus autoimun. Jadi gini, kekebalan tubuh manusia itu kalau normal itu berarti dia di tengah nih, bagus. Kalau kekebalan tubuhnya turun, kita bilang adalah defisiensi atau kekurangan. Bisa dalam keadaan yaitu kena virus atau kanker, itu CD4-nya juga bisa turun. Jadi CD4 turun tuh bukan berarti harus HIV loh. Suka orang, CD4 turun HIV, bukan. Bisa juga ada TBC atau kanker. Dan kalau yang tinggi yaitu autoimun. Jadi untuk pasien HIV atau HIV AIDS itu bukan autoimun.
imun. Tapi ada juga Mbak, pasien saya yang karena dikasih ARV kekebalan tubuhnya lebih bagus dari kami, sampai 1000 ternyata dia punya bakat autoimun, akhirnya dia kena lupus. Jadi lupus dengan HIV dalam keadaan CD4 yang tinggi. Tapi itu kasusnya sangat jarang sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas Wisnu betul. ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar kalau begitu ya, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Haridana Indah Setiawati Mahdi, SPPD KAI Finasim M Biomed. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Masih membahas mengenai penata laksanaan ODA dan ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19. Dan dokter lanjutkan kembali ya dok ya di segmen terakhir ini sebelum ke closing statementnya. Mungkin lebih ke kiat-kiat kali ya dok ya untuk meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentunya kan dengan tadi obat antivirusnya ini dikonsumsi secara rutin, tepat waktu, jadwalnya sesuai. Kemudian juga mungkin treatment yang lain juga berjalan beriringan ya dok ya. Tapi mungkin untuk yang non medisnya barangkali dok yang perlu dijalankan oleh pasien, ya artinya dengan si ODA ini kira-kira seperti apa dokter? Ya, jadi memang selain tadi ya minum obat antivirus teratur, jamnya harus tepat waktu. Ada yang 2 kali 1 berarti per 12 jam, ada yang 1 kali 1 berarti per 24 jam. Yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga, 3 kali seminggu olahraga sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi paling tidak 10 sampai 15 menit. Dan yang terbaik adalah berjemur, apalagi zaman COVID kayak gini. Untuk apa sih berjemur? Karena kita punya vitamin D3 di badan. Tapi kalau tidak diaktifkan oleh sinar matahari, ya nggak akan aktif. Karena orang Indonesia itu, yang paling bagus antara jam 9 sampai jam 10. Nggak usah terlalu lama, ya paling nggak minimal 5 menit itu minimal. Supaya ya itu tadi, orang Indonesia itu takut banget hitam ya. Padahal itu sangat bagus sekali untuk mengaktifkan vitamin D3 yang ada dalam tubuh atau kulit kita sebenarnya. Selain itu pola makan yang sehat, yang pastinya tidak merokok. Karena rokok itu teman dekatnya COVID, jangan minum alkohol. Sahabatan sama COVID ya? Terus yang pas sehat 5 sempurna itu pasti. Terus kemudian kayak ini misalnya kalau memang suplemen D3, terutama memang tadi yang saya bilang pasien-pasien autoimun, pasien kanker, pasien HIV yang masih rendah, dianjurkan memang tambah vitamin D3 memang. Bahkan 1000 IU 1000 IU ya tiap hari, tapi memang ada yang perlu periksa darah sih sebenarnya, tapi kalau memang karena lumayan mahal, jadi nggak apa-apa lah, matahari aja sudahlah. Terus kemudian makan makanan yang intinya gini, kalau pasien HIV mohon maaf, kalau makan daging harus matang, itu yang saya perlu tekankan. Matang dalam artian jangan makan daging yang mentah atau setengah matang. Kenapa? Takutnya tokso itu apa? Cacing. Jadi pasien-pasien kita itu harus benar-benar matang, dan sayur mayur, buah tuh harus dicuci dengan bersih. Dan juga vitamin-vitamin yang ada dalam buah, misalnya banyaklah buah jeruk, pepaya, apel, semua itu bisa dikonsumsi. Dan kemudian ya itu tadi, misalnya minum teh hijau untuk menghindari COVID terutama, karena antioksidan. Juga bisa tambah awet muda tuh minum teh hijau. Amin. Ada lagi penelitian dari UI, misalnya bawang putih, ada yang bilang 10 gram, ada yang bawang putih tunggal, itu yang buat obat. Untuk mengurangi. Nah ini ada slide-nya ya. Iya. Ini berdasarkan riset ya, penelitian ya. Artinya nggak sembarang bilang ini gitu, enggak ya. Iya, sudah ada risetnya. Terus kalau probiotik itu juga penting. Apa sih yang paling murah? Tempe yang paling murah, Mbak. Tempe. Kalau kimchi kan orang luar ya. Korea dong. Yogurt kan lumayan mahal, tapi tempe bisa untuk probiotik, meningkatkan sistem imun, mengurangi radang. Itu yang paling bagus untuk nutrisi pencegah COVID-19. Menu seimbang, variatif gitu ya dok ya. Sebenarnya ini kan seperti yang Kemenkes bilang ya Pak, cerdik gitu ya dok ya. Jangan lupa itu ya dok ya. Betul, Mbak. Terus kalau untuk begini dokter, karena ini kan
namanya pengobatan itu kan jangka panjang ya dok ya. Tentunya butuh support nih dari orang-orang gitu ya. Mungkin kalau dokter bisa sharing nih dok ya di Dharmais sendiri, mungkin juga ada komunitas apa saja sih gitu. Jadi peran dari masyarakat luas gitu ya dok ya untuk bantu mengurangi stigma juga diskriminasi tadi yang syukur-syukur nggak ada gitu ke depannya. Apalagi mungkin target pemerintah 2000 berapa? Oh 30 gitu ya dok ya. Ini juga seperti apa, ini jadi harapan bersama juga, tapi tentunya kita butuh arahan gitu ya dok ya. Saran dari dokter sendiri seperti apa untuk? Ya betul, jadi di Dharmais sendiri kita punya dukungan teman sebaya, bisa dari perawat sendiri, bahkan dokternya yang mengedukasi maupun dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka sangat aktif ya, artinya kalau pasiennya misalnya tidak kontrol kita telepon. Kalau dulu belum COVID kita bisa datangin ke rumahnya ya. Jemput bola dong. Jemput bola, betul, betul banget Mbak. Ke puskesmas juga kita cari kemana ini pasiennya, kenapa kok tidak datang, apakah masalah biaya, apa yang bisa kita bantu. Jadi sedapat mungkin supaya itu tadi mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat HIV, dan mereka rata-rata tidak ada rasa mohon maaf ya, rasa jijik atau ngeri ketularan, karena ketularannya dengan pegangan tangan. Sebelum COVID aja cipika-cipiki pun tidak masalah gitu loh. Tapi kalau COVID ya pastinya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak ada masalah karena memang targetnya Kementerian Kesehatan itu 2030 yaitu ya itu tadi ya 90% semua pasien sudah dapat obat antivirus, 90%, terus kemudian dilakukan pemeriksaan viral load dan 90% ya rata-rata semuanya tidak terdeteksi, bahkan kalau perlu nih 0%, artinya tidak ada penularan lagi, tidak ada pasien HIV lagi. Iya Mbak. Gitu ya. Iya. Apalagi dengan kondisi cancer tentunya kan betul. Mungkin juga teman-teman dari komunitas yang sudah menjadi istilah survivor gitu ya bisa. Dan nggak dibayar loh Mbak. Iya. Luar biasa mereka itu. Artinya ini kan biasa. Kita berempati lah ya gitu ya dok ya. Artinya di luar komunitas pun masyarakat luas tadi bantu memerangi stigma ini sendiri begitu ya dok, dengan meningkatkan awareness kita terhadap ini isu yang sangat penting, ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Dukungan dari orang-orang sekitar tentunya sangat penting ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga yang mohon maaf terbatas begitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan atau take home message-nya gitu ya. Apalagi tadi ada target kedepannya seperti ini loh gitu ya. Jadi apa yang bisa dokter berikan benang merahnya lah untuk kita semua mengenai penata laksanaan ODA dan ODA dengan kanker di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan dokter. Jadi teman-teman ODA khususnya tolong ya minum obat yang benar, tepat waktu, jangan takut untuk ke rumah sakit ya, karena itu akan meningkatkan kekebalan tubuh teman-teman sekalian. Dan untuk masyarakat saya mohon hindari stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Wow, itu aja Mbak. Penutupnya bagus sekali ya dok ya. Dokter terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat. Amin. Untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter. Amin, 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 amin. Terima kasih pemirsa. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.